Ayat kedua, berdasarkan sifat dasar dan keberadaan seseorang hubungannya dengan dunia benda. Beradaan seseorang, ini penting sekali. Keberadaan seseorang. Kalau kita boleh menjadi spiritual, boleh belajar, boleh baca, boleh macam-macam. Kalau kita berada di lingkungan yang tidak menunjang, kita akan terpengaruh, kita akan pikir kita sudah spiritualis, padahal tidak. Lingkungan ini pengaruhnya begitu besar, sehingga kita boleh pernah baca Bhagavad Gita, baca kitab-kitab yang lain, tapi tidak terekam. Kita tidak bisa menggunakan intelijensia kita menggunakan keinginan kita, kemauan kita, ego kita, dan itulah jalan menuju kehancuran. Keberadaan seorang hubungannya dengan dunia benda. Kepercayaan manusia dapat dibagi dalam 3 kelompok, Satwiki, Rajasi, dan Tamasi. Dengarlah penjelasan dariku. Ketiga, Arjuna, kepercayaan setiap orang adalah selaras dengan sifat dasarnya. Sesungguhnya kepercayaan membentuk kepribadian manusia. Ia adalah sesuai dengan apa yang dipercayainya. Setiap orang adalah apa yang dia percayai. Saya pernah bahas, kita sering baca buku-buku motivasi ya. Pikirkan bahwa kau kaya, dan kau akan menjadi kaya. Begitu kita memberikan afirmasi, aku kaya. Di benak kita, di unconscious mind, bukan subconscious. Secara tidak sadar, bukan secara subconscious, secara tidak sadar kita mengakui, aku ini miskin. Makanya aku menjadi kaya. Jadi sebetulnya dasar kita itu adalah dasar pengemis. Dulu saya punya teman, seorang dirjen, dia selalu mengatakan, bagi kita itu kita cuma mengenal satu hari, hari Kemis. Setiap hari mengemis. Begitu kita mengharapkan kaya, emangnya mau kaya seberapa? Nggak ada limitnya. Tanya kepada orang yang punya triliunan rupiah, juga masih berkurangan dia. Dia juga tidak puas. Kadang-kadang saya melihat yang cuma punya tabungan 100 juta, dia sudah kaya dan dia merasa bangga. Saya punya tabungan, saya nggak usah mikirin apa-apa lagi. Luar biasa. Luar biasa, dan tidak berarti dia tidak bekerja. Orang yang punya tabungan 100 juta, dia kalau nggak bekerja 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, habis tabungannya. Dia tetap bekerja, tapi dia merasa bahagia, saya punya tabungan 100 juta. Ada orang baru punya mobil, dia sudah merasa bahagia. Dia punya mobil yang bagi kita nggak ada artinya, nggak ada nilainya, dia merasa bahagia. Dan ada orang yang punya mobil seperti apapun, selalu dia melihat, dia punya begitu, dia seangkatan dengan saya, dia sekelas dengan saya, dia adik kelas saya, dia paling goblok di kelasnya. Dia sudah punya ini, dia punya itu, saya belum punya. Ini adalah perbedaan dalam keyakinan, kepercayaan kita. Krishna menjelaskan, keempat, mereka yang berkecenderungan satwa memuja para dewa, menghormati kekuatan-kekuatan alam. Kekuatan-kekuatan alam ini apa? Termasuk kekuatan-kekuatan orang-orang kaya. Kita mau jadi kaya, kita mendekati orang-orang kaya. Kemarin juga saya mendengar, kalau mau jadi kaya, dekati orang-orang kaya. Dan kita kehilangan kemanusiaan kita. Begitu kita mendekati orang-orang kaya tanpa kesadaran, karena saya melihat
Jarang sekali saya melihat orang yang betul-betul kaya dan masih sadar. Saya sering bertemu juga, tapi persentasinya kurang sekali. Saya ketemu dengan seorang produsen film, dan dia mengatakan, saya meninggalkan semua pekerjaan saya bikin film yang ada urusan dengan budaya, dengan history, dengan sejarah. Karena saya melihat bisnis apapun sekarang, ada unsur cheatingnya, ada unsur tidak jujurnya. Tapi kalau bikin film, pertama, saya tidak bikin film sembarangan, tidak bikin apa di kuburan begitu. Bikin film-film yang bisa mendidik, ada unsur sejarah, unsur budaya, unsur values, budi pekerti. Dan dalam perfilman itu sulit sekali untuk menggelapkan uang, karena semuanya harus kelihatan. Kalau mau menggelapkan uang pasti ketemu juga, karena begitu film itu diputar di layar lebar ini, jumlah berapa yang nonton, apanya, semuanya sudah kelihatan. Pemasukannya itu kelihatan langsung. Kalau pemasukannya nggak kelihatan, bisa terjadi kecurangan. Kalau pemasukannya kelihatan, nggak bisa terjadi kecurangan. Jadi dia memilih untuk tidak lagi bekerja di bidang-bidang lain, bikin film-film spiritual. Nah ini yang kita perlu salut. Dia memilih. Dulu saya pernah ceritakan juga, saya bekerja di satu tempat, dan saya kira di salah satu buku saya ada. Dan saya ditawarkan gaji yang berapa kali lipat, betul-betul pindah gaji jadinya. Saya agak tertarik juga, karena waktu itu saya juga butuh uang, tapi saya pikirkan kemudian, saya butuh 1 hari atau berapa jam, saya tulis di buku itu, ada catatan saya masih. Kalau saya kerja di sini, saya nggak punya waktu lagi untuk mengembangkan spiritual saya. Saya memilih untuk tidak bekerja di sana. Nah, berapa banyak kita di antara kita yang punya komitmen terhadap tujuan hidup kita ini apa? Tujuan hidup kita ini cuma untuk mencari uang, beranak pinak, punya istri, punya suami, kemudian pada suatu ketika mati. Berapa banyak orang berjanji sama saya, nanti kalau saya sudah berusia sekian, saya sudah punya simpenan, anak-anak saya sudah besar, saya akan mengabdi di ashram untuk selamanya, mau dikasih pekerjaan apapun. Semuanya sudah terjadi, anak sudah besar, semuanya sudah oke, tabungan sudah luar biasa, tapi orangnya sakit. What can I do? Apa yang kita bisa lakukan? Kabir mengatakan, seorang mistik sufi yang luar biasa di India, Kal kare so aaj kar, jangan berjanji. Apa yang kau ingin lakukan besok, lakukan hari ini. Apa yang kau ingin lakukan hari ini, lakukan sekarang juga. Spiritualitas tidak bisa ditunda. Guru Nanak, seorang sufi lain, dia mengatakan, jarak antara kehidupan dan kematian itu cuma 2,5 jari. Coba tarik napas, dan buang napas bisa dirasakan selama sampai 2-3 jari aja. Setelah itu napas nggak akan terasa. Kita tarik napas, keluar napas, kalau nggak bisa menarik lagi, that's it. That's it.